Selamat siang atau malam Pak. Nama saya Hendra Jaya, NIM saya 515170025. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian perancang mesin penggiling daging ikan. Ringkasannya, Indonesia adalah negara maritim yang memiliki tingkat kelautan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daratan. Oleh karena itu, makanya pokok yang dapat didapatkan dengan mudah adalah sebuah ikan. Kami membuat alat ini agar dapat membuat para nelayan mudah untuk mengolah daging ikan hasil tangkapnya untuk dijadikan bakso ikan dan bahan olahan lainnya. Mesin penggiling daging ikan ini menggunakan motor DC dan sebuah reducer untuk mengurangi putaran yang berlebihan pada sebuah mesin penggiling. Untuk mentransmisikan daya ini, sebuah motor reducer menggunakan sebuah sistem puli. Direncanakan mesin penggiling ikan ini dapat menggiling langsung daging ikan hingga 2 kg. Dan direncanakan ikan yang dapat digiling berbentuk filet dan berjenis ikan tongkol. Dalam perancangan ini dilakukan perhitungan terhadap poros yang digunakan serta bearing yang digunakan hingga shear strength yang dimiliki daging ikan. Untuk gaya potong yang dibutuhkan material yang digunakan menggunakan material yang food grade untuk meningkatkan higienitas pada makanan olahan yang dibuat dengan alat ini. Latar belakangnya, 1. Indonesia adalah salah satu negara maritim yang luas laut lebih besar dari daratan berdasarkan website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Dengan kondisi Indonesia yang bersifat maritim, maka ikan adalah suatu makanan yang mudah didapat dan dikonsumsi. 3. Untuk memudahkan proses konsumsi pada sebuah daging ikan dan juga memudahkan untuk dilakukan pengolahan pada sebuah daging ikan, maka diperlukan proses penghancuran yang akan memudahkan dalam proses pengolahan dan juga memudahkan dalam pembuatan makanan. 4. Sebuah proses penghancuran harus memiliki tingkat food grade yang dapat membuat tingkat higienitas yang akan menentukan kualitas dan makanan yang dihasilkan. 5. Ikan tongkol banyak terdapat di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sepanjang Khatulistiwa pada suhu air 16-31. 6. Dengan dirancang suatu alat untuk mempermudah para nelayan dan penjual makanan khusus penjual bakso, alat yang kami rancang ini adalah alat untuk penggiling ikan, dan hasil dari penggiling ikan ini digunakan sebagai adonan atau bahan baku dari pembuatan bakso ikan. Identifikasi masalah pada sebuah perancangan mesin penggiling daging ikan yaitu ada 2. 1. Adanya mesin yang kurang efisien karena masih menggunakan motor bakar sehingga mencemari udara. 2. Melakukan perhitungan terhadap elemen-elemen pada mesin penggiling daging ikan. Batasan dalam perancangan mesin penggiling daging ikan yaitu sebagai berikut. Ada 3. Sistem ini menggunakan jenis motor listrik DC. 2-nya penggiling ikan sudah berbentuk filet dan tanpa memiliki tulang. 3-nya batas maksimal alat ialah 1000 mm dikali 1000 mm dan dikali lagi 1000 mm. Tujuan perancangan. Adapun tujuan pada penelitian perancangan mesin penggiling daging ikan yaitu ada 3. Untuk melakukan efisien terhadap alat yang digunakan menggunakan sebuah motor listrik. Untuk mempermudah dalam pembuatan atau pengolahan pangan UMKM. 3. Untuk mempelajari proses perancangan mesin penggiling daging ikan dari bentuk filet menjadi bentuk adonan bakso ikan. Rumus masalahnya berdasarkan latar belakang di atas. Berikut adalah rumus masalah yang terdapat dibahas pada proposal ini. 1. Bagaimana merancang mesin penggiling daging ikan yang berefektivitas tinggi. 2. Apakah alat yang digunakan sebagai alat makan yang memiliki higienitas tinggi. 3. Bagaimana cara proses penggilingan ikan dengan cara otomatis.
Bab 2. Studi pustaka. Ikan tongkol. Ikan tongkol mempunyai ciri-ciri ini: tubuh berukuran sedang, memanjang seperti torpedo, mempunyai 2 sirip punggung yang dipisah oleh celah sempit. Sirip punggung pertama diikuti oleh celah sempit. Sirip punggung kedua diikuti oleh 8 sampai 10 sirip tambahan. Pada umumnya, ikan tongkol memiliki panjang rata-rata berkisar 5 sampai 60 cm. Ikan tongkol memiliki habitat pada air laut yang merupakan air asin. Mesin penggiling. Mesin penggiling adalah mesin yang berfungsi untuk melumatkan daging hingga menghancurkan dan merubah bentuk menjadi halus. Dengan adanya proses penggiling membuat hal yang harus memakan waktu lama seperti menyincang yang memakan waktu lama akan terhapuskan dengan diganti oleh mesin yang dapat bekerja dengan waktu yang sangat singkat. Prinsip kerja alat penggiling. Pada prinsip alat penggiling ini menggunakan proses penekanan atau dipres. Daging yang masuk melalui corong atau saluran pemasuk dibawa oleh ulir ke ruang di antara ulir. Daging yang berkumpul di luar ditekan atau dipres dan keluar melalui lubang saringan. Motor berfungsi sebagai sumber energi gerak untuk memutar puli yang diteruskan ke sabuk yang menghasilkan putaran pada puli ke reducer menggunakan belt, sehingga terjadilah putaran pada reducer. Poros ulir yang disambungkan oleh kopling dari poros reducer akan berputar. Daging yang sudah dimasukkan melalui corong, lalu poros ulir mendorong daging menuju pisau pemotong dan pisau menyincang serta menghaluskan daging. Daging yang sudah dicincang dihaluskan tadi keluar melalui lubang saringan. Fungsi poros merupakan salah satu komponen terpenting dari suatu yang membutuhkan putaran ketika beroperasi. Secara umum, poros digunakan untuk meneruskan daya dan putaran. Fungsi pasak atau K merupakan elemen mesin yang membentuk balok kecil, tirus atau setengah lingkaran yang berfungsi sebagai pengikat komponen mesin seperti puli, roda gigi, kopling, dan lain-lainnya. Bearing atau bantalan adalah elemen mesin yang mempunyai poros yang mempunyai beban, sehingga putaran satu gerakan bolak-balik dari bantalan dapat berlangsung secara halus dan aman dan mempunyai umur yang panjang. Bearing harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lain yang bekerja dengan baik. Puli adalah bagian atau elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan atau meneruskan tenaga dari poros satu ke poros lainnya memakai sabuk. Feed belt. Pada transmisi sabuk atau feed belt, sabuk berfungsi sebagai media yang menjembatani penyaluran daya dari puli satu ke puli lainnya. Secara umum, puli terbuat dari kulit. Secara umumnya, feed belt terbuat dari kulit, anyaman, benang, dan juga karet. Sebagian besar sabuk yang digunakan pada transmisi sabuk dan puli adalah feed belt karena mudah dalam proses produksi dan harga yang dimiliki murah. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini berbentuk putaran yang dapat menggerakkan berbagai macam peralatan. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Reducer atau gearbox adalah salah satu komponen utama motor yang disebut sebagai sistem penghasil tenaga. Gearbox atau reducer memiliki fungsi sebagai memindahkan dan mengubah tenaga dari motor yang berputar. Bab 3. Metode penelitian. Metode perancangan. Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah perancangan sistematis, eksperimen laboratorium, flowet. Metode perancangan mesin penggiling daging ikan dapat dilihat pada gambar 3.1.
Mode perancang mesin penggiling daging ikan. Sistem pada mesin penggiling ikan menggunakan tenaga listrik yang dikonversikan menjadi energi mekanik dengan sebuah motor AC yang digunakan sebesar 1 PK. Maka desain dari sebuah mesin penggiling daging ikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada sebuah mesin penggiling daging ikan terdapat sebuah motor AC, gearbox atau reducer, gilingan daging, bearing, poros. Pada sistem ini menggunakan sistem transmisi puli yang membuat dapat melakukan transmisi daya dengan jarak yang cukup jauh. Biaya jadwal penelitiannya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat perancangan mesin penggiling daging ikan adalah lab proses produksi Universitas Tarumanegara. Rincian biayanya. Dalam perancangan alat ini menggunakan beberapa bahan dan ongkos pembuatan yang tertera pada bagian bawah ini. Ya, sekian, terima kasih.